Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan Cinta yang Tak Direstui. Nadila duduk di tepi jendela kamarnya, memandang keluar ke arah langit yang mendung. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota, menciptakan harmoni yang biasanya menenangkan hatinya. Namun tidak malam ini. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang sudah beberapa kali bergetar, menunjukkan panggilan tak terjawab dari Randy. Dia tak sanggup menjawab panggilan itu karena dia tak tahu apa yang menantinya di ujung telepon. Tak lama kemudian, pintu kamarnya berderit terbuka. Sahabatnya Sarah muncul dengan raut wajah prihatin. "Nad, kamu baik-baik saja?" Nadila menghela napas panjang, menundukkan kepala, menahan air mata yang sudah mendesak keluar. "Aku nggak tahu, Sarah. Ibu Randy, dia benar-benar nggak suka aku." Sarah duduk di sampingnya, menatap Nadila yang berusaha tegar. "Kenapa dia nggak suka kamu? Kamu kan sudah melakukan segalanya untuk menjaga hubungan ini." Nadila menggeleng pelan, mengusap wajahnya. "Menurut dia, aku terlalu tua untuk Randy. 5 tahun bukan hal yang kecil," katanya. Dia ingin Randy bersama seseorang yang lebih muda, lebih sesuai, mungkin lebih sempurna di matanya. Sarah memegang tangan Nadila, berusaha menenangkan sahabatnya. "Tapi Randy cinta sama kamu. Itu yang paling penting, kan?" Nadila tertawa pahit. "Cinta? Aku bahkan mulai meragukan apakah cinta cukup kuat untuk melawan restu ibunya. Randy bilang dia akan memperjuangkan aku. Tapi setiap kali ibunya menyebut soal perbedaan usia, dia hanya terdiam. Dia tidak pernah melawannya." Mata Nadila kembali memerah. Dan air mata yang sudah ditahan akhirnya jatuh. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu berat, hingga Nadila merasa sulit untuk bernapas. "Kenapa cinta harus sesulit ini, Sarah?" Nadila terisak. "Aku mencintai Randy. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan jika selalu dipandang rendah seperti ini. Aku hanya ingin diterima. Aku hanya ingin hidup bahagia dengannya." Sebelum Sarah sempat menjawab, ponsel Nadila bergetar lagi. Kali ini, Nadila memutuskan untuk menjawabnya. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh layar dan membawa ponselnya ke telinga. "Randy?" Suaranya terdengar lemah. "Nadila, maafkan aku." Suara Randy terdengar serak, penuh penyesalan. "Aku baru saja bicara lagi dengan ibu. Dia benar-benar keras kepala soal ini." Nadila menarik napas panjang. "Dan apa yang kamu katakan padanya, Randy? Apa kamu memperjuangkan kita?" Hening. Di ujung sana hanya terdengar napas berat Randy. Itu sudah cukup bagi Nadila untuk memahami jawabannya. "Kamu diam," kata Nadila pelan. "Kamu tidak bisa melawannya, kan? Lagi-lagi kamu memilih untuk diam." "Aku, Nadila, ini sangat sulit. Ibu itu keras kepala. Dia hanya ingin yang terbaik buat aku. Aku tahu ini tidak adil, tapi..." "Tapi apa, Randy?" Nadila memotong. Suaranya pecah karena emosi yang tertahan. "Apakah aku tidak cukup baik? Apa karena usiaku yang 5 tahun lebih tua, aku jadi tidak pantas untuk kamu?" "Ini bukan soal itu." Randy membela diri, namun terdengar bimbang. "Ibu hanya khawatir kita tidak akan bisa bahagia jika ada perbedaan ini. Dia bilang cinta tidak cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga." Nadila menggeleng, walaupun Randy tidak bisa melihatnya. Cinta tidak cukup? Randy, kalau cinta tidak cukup, lalu apa yang cukup? Harta? Status sosial? Apalagi yang dia inginkan? Randy terdiam sejenak. "Nadila, aku cinta sama kamu. Tapi mungkin kita butuh waktu lebih lama untuk meyakinkan ibu." "Berapa lama, Randy?" "Seberapa lama aku harus menunggu sampai ibumu menganggap aku cukup baik untukmu? Apa yang harus aku lakukan agar dia mau menerima aku?" Nadila berbicara dengan nada putus asa. Air matanya terus mengalir, menetes ke atas ponsel yang masih ia genggam. Randy terdiam lagi, dan kesunyian itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Nadila merasakan hatinya hancur perlahan-lahan. "Aku sudah melakukan segalanya," lanjut Nadila dengan suara yang nyaris berbisik. "Aku mencintaimu, aku berusaha memahami keluargamu, tapi rasanya aku selalu salah di mata ibumu." "Nadila, aku benar-benar minta maaf." Suara Randy kembali terdengar, kali ini lebih lembut. "Aku akan mencoba bicara lagi dengan ibu.
Tapi, aku butuh waktu. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Nadila tahu, Randy mungkin tidak pernah bisa melawan ibunya. Tidak ada janji yang nyata, hanya ketidakpastian. Aku harus berpikir, Randy, kata Nadila akhirnya. Aku butuh waktu juga. Maaf. Tanpa menunggu balasan dari Randy, Nadila menutup teleponnya. Tangisnya pecah, dan kali ini dia tidak bisa menahannya lagi. Sarah memeluknya erat, membiarkan sahabatnya meluapkan semua kesedihannya. Mungkin dia memang tidak pantas untuk kamu, Nat, bisik Sarah lembut. Kamu tidak seharusnya menderita seperti ini karena cinta. Nadila menggeleng dalam pelukan Sarah. Aku tidak tahu, Sarah. Aku hanya ingin bahagia. Tapi kenapa rasanya seperti ini selalu terlalu sulit? Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Suasana di dalam rumah Nadila sepi, hanya terdengar suara detik jam yang teratur. Dia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah lama mendingin di tangannya. Matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang menyala, tapi pikirannya jauh melayang. Kata-kata Randy tadi malam masih menghantui pikirannya. Aku butuh waktu. Seolah waktu bisa menyelesaikan semua masalah. Nadila tahu, yang mereka butuhkan bukan hanya waktu, tetapi keberanian untuk melawan apa yang tidak benar, termasuk keberanian Randy untuk melawan ibunya. Pintu depan tiba-tiba berderit terbuka, dan sosok yang begitu dikenal Nadila muncul. Randy basah kuyup berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada tekad dalam matanya. Nadila bangkit, terkejut melihat kehadirannya. Randy, kenapa kamu di sini? Nadila bertanya, suaranya sedikit gemetar. Dia merasa lega sekaligus khawatir melihatnya. Randy menghela napas panjang dan melangkah masuk. Dia tak peduli dengan bajunya yang basah, hanya berjalan menuju Nadila. Aku nggak bisa terus begini, Nad. Kita harus bicara. Nadila memandangnya sejenak sebelum mengangguk, meskipun ada ketakutan yang perlahan merambat dalam hatinya. Mereka duduk di sofa yang dingin. Jarak di antara mereka terasa jauh meskipun hanya beberapa inci memisahkan. Kamu mau bicara apa, Randy? Suara Nadila terdengar pelan, penuh dengan luka yang belum sembuh dari percakapan mereka sebelumnya. Randy menggenggam kedua tangannya erat-erat. Aku tadi bicara lagi dengan ibu. Dia masih keras kepala tentang hubungan kita. Nadila menunduk, merasa sakit hati lagi mendengar kalimat itu. Dan apa yang kamu lakukan, Randy? Randy menatapnya, matanya terlihat bimbang. Aku coba jelaskan lagi, tapi ibu nggak bisa berubah begitu saja. Dia bilang ini bukan soal kita pribadi, ini soal masa depan. Dia takut aku akan menyesal kalau kita menikah nanti. Nadila mendongak, matanya dipenuhi rasa sakit yang tak terucapkan. Jadi, menurut ibumu, aku ini hanya akan jadi penyesalan buat kamu? Bukan begitu, Nad. Kamu tahu aku nggak berpikir seperti itu, kata Randy, suaranya memohon pengertian. Tapi ibu bilang, perbedaan usia kita bisa jadi masalah di masa depan. Kamu mungkin ingin sesuatu yang berbeda. Kita mungkin akan melihat dunia dengan cara yang beda. Nadila menghela napas panjang. Randy, cinta itu bukan soal angka. Cinta itu tentang bagaimana kita menghadapi perbedaan bersama-sama, bukan tentang siapa yang lebih muda atau lebih tua. Apa kamu benar-benar percaya dengan kata-kata ibumu? Randy terdiam sejenak. Aku percaya sama cinta kita, Nat. Tapi aku nggak bisa mengabaikan kekhawatiran ibu. Nadila terdiam, hatinya tersayat. Randy tidak benar-benar memperjuangkan mereka. Dia masih berada di bawah bayang-bayang ibunya. Sebelum Nadila sempat berbicara, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Nadila terkejut, begitu pula dengan Randy. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku yang buka. Randy berdiri dan menuju pintu. Ketika pintu itu terbuka, wajah Nadila memucat. Sonia, ibu Randy, berdiri di depan pintu dengan tatapan tajam. Nadila, Sonia menyebut namanya dengan nada dingin. Aku rasa kita perlu bicara. Nadila merasakan darahnya berdesir. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi dia mencoba tetap tenang. Dia berdiri, menatap wanita yang selama ini menjadi sumber keraguannya. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Randy bertanya, terlihat canggung. Sonia masuk tanpa diundang. Tatapannya tak lepas dari Nadila. Aku di sini karena aku peduli pada masa depan anakku, Randy. Kamu tahu itu. Nadila merasa tubuhnya menegang. Ibu, kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bisa duduk bersama dengan tenang. Sonia tertawa kecil, dingin. Tenang?
Apa menurutmu ini waktu yang tepat untuk tenang, Nadila? Kamu memaksa Randy untuk memilih antara cinta dan keluarganya. Nadila terkejut mendengar tuduhan itu. Ibu, saya tidak pernah memaksa Randy untuk memilih. Saya hanya ingin diterima apa adanya. Sonia mendekat, wajahnya semakin tajam. Diterima? Kamu pikir kamu bisa diterima begitu saja? Usia kalian berbeda jauh, kehidupan kamu dan Randy berbeda. Apa kamu pikir hubungan ini akan berhasil? Randy mencoba memotong. Ibu, cukup. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak, Randy. Sonia memotong dengan tajam. Aku harus jujur pada Nadila. Aku tidak pernah setuju dengan hubungan ini, dan aku tidak akan pernah setuju. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, anakku. Nadila merasakan air matanya mulai menggenang, tapi dia tidak ingin terlihat lemah di depan Sonia. Ibu, saya mencintai Randy, dan saya akan berusaha yang terbaik untuk kebahagiaan kami. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Sonia menatap Nadila dengan tajam. Cinta saja tidak cukup, Nadila. Dunia ini tidak semudah itu. Kamu mungkin sekarang punya uang, punya usaha, tapi apa kamu pikir itu cukup? Randy butuh seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa membangun keluarga, bukan seseorang yang lebih tua darinya dan hanya membawa masalah. Hati Nadila seperti dihantam batu. Kata-kata itu menghujamnya begitu dalam. Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya mencintai Randy. Apakah itu tidak cukup? Randy terlihat gelisah. Ibu, tolong. Sonia menatap Randy dengan dingin. Randy, kamu tahu aku benar. Jika kamu menikah dengan Nadila, kamu akan menyesal seumur hidup. Nadila tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia merasa kalah, merasa kecil. Kata-kata Sonia seperti racun yang perlahan-lahan membunuh kepercayaan dirinya. Saya tidak akan pernah menyesal mencintai Randy, kata Nadila dengan suara gemetar. Tapi jika ibu tidak bisa menerima saya, mungkin memang saya tidak pantas untuknya. Sonia tersenyum dingin. Akhirnya kamu mengerti. Nadila terdiam dan Randy memegang tangannya. Tetapi kali ini tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan situasi ini. Mereka berdua tahu hubungan mereka semakin terancam oleh ketidaksetujuan yang begitu dalam. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Hari pernikahan Nadila dan Randy terasa seperti mimpi. Meskipun ada keraguan di benak Nadila, dia berusaha menutupi semuanya dengan senyuman. Gaun pengantin putih yang ia kenakan begitu indah, dan ia ingin percaya bahwa hari ini akan menjadi awal dari kehidupan bahagia bersama Randy. Namun, ketegangan terasa di udara. Sonia yang terlihat anggun di samping Randy terus-menerus melontarkan komentar sinis tentang persiapan pernikahan. Nadila merasakan hatinya bergetar setiap kali Sonia berbicara, merasa seperti bayang-bayang gelap yang terus mengikutinya. Nadila, pastikan semua tamu mengerti posisi kita. Kita bukan hanya sekadar keluarga, tapi juga bisnis. Jangan sampai ada yang meragukan kita. Sonia berkata sambil memeriksa undangan. Baik, Bu, jawab Nadila, berusaha tidak menunjukkan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Dia tahu ibunya Randy tidak hanya ingin sebuah pernikahan, tetapi juga sebuah acara yang menunjukkan status sosial mereka. Saat upacara berlangsung, semua tampak sempurna. Tamu-tamu bersukacita, musik mengalun merdu, dan harapan akan cinta yang abadi terukir di wajah setiap orang. Nadila dan Randy berdiri di altar, saling menggenggam tangan, memancarkan senyuman meski di dalam hati mereka berdua terasa gelisah. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika seorang wanita muncul di tengah kerumunan, berlari menuju altar dengan raut wajah marah. Nadila tertegun melihat sosok itu. Rina, mantan kekasih Randy, berdiri di sana dengan tatapan penuh tantangan. Randy, teriak Rina, suaranya penuh amarah. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan dia? Kamu sudah lupa dengan semua kenangan kita. Semua mata tertuju pada Rina, dan Nadila merasa seluruh tubuhnya membeku. Randy tertegun, tampak bingung dan terjepit antara dua wanita yang sama-sama mencintainya. Nina, cukup! Ini hari pernikahanku. Randy berusaha berteriak, tetapi suaranya tidak mampu mengalahkan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Rina. Tidak, ini bukan hanya tentang kamu, Randy. Rina mengabaikan perkataan Randy. Ibuku selalu bilang, kamu bukan untuknya. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia hanya menginginkan harta, bukan cinta. Nadila merasakan hatinya hancur. Kata-kata Rina mengena, dan rasa ketidakpastian kembali menggelayuti pikirannya. Apakah semua ini benar?
Apakah Sonia dan Rina benar? Randy mencoba menjelaskan, tetapi Rina terus memotong. Kamu akan menyesal, Randy. Hanya karena dia kaya, kamu mengabaikan cinta sejati kita. Ibu kamu tidak akan membiarkan ini terjadi. Kamu tahu itu. Sonia, yang sudah mendengar keributan itu, berdiri dengan ekspresi marah. Rina, ini bukan urusanmu. Cukup keluar dari sini sebelum saya mengeluarkanmu. Suaranya tajam dan tegas. Kenapa? Karena dia tidak ingin kamu tahu kenyataannya. Dia hanya ingin harta Sonia. Rina berteriak balik, membuat suasana semakin tidak terkendali. Nadila merasakan semua mata tertuju padanya. Dia merasa terjebak di tengah pertempuran ini, merasa seperti barang dagangan yang sedang diperjualbelikan. Randy, katakan padaku, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu setuju dengan apa yang mereka katakan? Tanyanya, suara bergetar penuh ketidakpastian. Randy menggeleng, berusaha menenangkan Nadila. Nadila, aku cinta kamu. Rina tidak tahu apa-apa. Kita harus tetap fokus pada hari ini. Tapi kata-kata Rina terus menggema dalam pikirannya. Kamu akan menyesal, Randy. Ucap Rina dengan nada menuduh. Dia tidak akan pernah cukup baik untuk kamu. Dan ibumu hanya akan menggunakannya untuk kekayaan, bukan cinta. Air mata Nadila mulai mengalir, dan dia merasa semua harapan hancur seketika. Randy, Aku tidak ingin menjadi alasan kamu terjebak di antara dua pilihan. Jika kamu merasa terpaksa karena mungkin aku harus pergi. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi semua yang ada di ruangan itu bisa merasakannya. Randy tersentak. Nadila, jangan bilang seperti itu. Ini semua salah paham. Rina tersenyum sinis. Kamu harus mendengarkan hatimu, Randy. Jangan sampai terlambat. Ketegangan semakin meningkat, dan saat Randy mencoba menjelaskan, Sonia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Cukup, hari ini adalah hari pernikahan, bukan panggung untuk drama. Nadila, kamu akan menghancurkan segalanya jika kamu tidak pergi sekarang. Nadila merasa tersudut. Ibu, saya tidak ingin mengganggu hari ini. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya di hati Randy. Jawabnya dengan tegas meski suaranya bergetar. Sonia menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu harus pergi. Jika kamu tetap di sini, aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa dariku dan Randy. Randy terlihat bingung dan tertegun, tampak antara ingin membela Nadila dan tidak ingin melawan ibunya. Nadila merasakan semua harapannya yang hilang. Mungkin ini memang bukan takdir kita, Randy. Mungkin kita tidak seharusnya bersama. Dengan itu, Nadila berbalik dan pergi dari altar. Air matanya mengalir deras. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatinya. Hatinya hancur melihat Randy terjebak antara cinta dan keluarganya. Dia tahu, jika terus berada di sana, semua yang mereka bangun akan hancur dalam sekejap. Sementara Randy berusaha mengejar, Rina kembali berdiri di antara mereka, menantang. Biarkan dia pergi, Randy. Dia tidak layak untukmu. Keluarga adalah segalanya. Nadila keluar dari gedung pernikahan, merasakan hati yang remuk. Di luar, hujan mulai turun deras, menciptakan kesedihan yang selaras dengan hatinya. Dia merasakan dunia di sekelilingnya runtuh, dan semua mimpi indah yang dia bangun seolah terbang terbawa angin. Dia berjalan di bawah hujan, membiarkan air mata dan hujan bercampur menjadi satu. Suasana di ruang pernikahan terasa begitu tegang. Semua tamu sudah duduk di kursi masing-masing. Tapi suasana itu kontras dengan kekacauan yang terjadi di balik pintu ruang rias. Nadila merasa seperti berada di dalam pusaran badai yang tak berujung. Hatinya kacau, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Rina dan pengakuan dingin dari Sonia. Randy berdiri di depannya, wajahnya penuh dengan kecemasan, tapi Nadila sulit untuk memandangnya dengan cara yang sama lagi. Satu pertanyaan terus menghantui benaknya. Apakah aku bisa melanjutkan ini? Randy mencoba meraih tangannya, namun Nadila menarik diri. Aku butuh waktu untuk berpikir, Randy. Semua ini terlalu cepat, terlalu banyak kebohongan. Randy menggelengkan kepala, tampak putus asa. Nadila, aku tidak tahu soal rencana ibu. Aku mencintaimu. Ini semua bukan tentang uang. Kamu harus percaya padaku. Nadila menatapnya, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Aku ingin mempercayaimu, Randy. Tapi bagaimana bisa aku percaya kalau keluargamu sudah memandangku bukan sebagai pasanganmu, tapi sebagai sumber kekayaan? Semua ini, pernikahan ini, apakah benar-benar tentang cinta? Randy meraih kedua tangan Nadila, menggenggamnya erat. Aku mencintaimu.
Kita bisa melewati ini bersama. Jangan biarkan apa yang dikatakan Rina atau apa yang ibu lakukan menghancurkan kita. Nadila menatap Randy dengan mata yang berair. Di hatinya ada cinta yang begitu besar, tetapi luka dari kebenaran yang terungkap terasa lebih dalam. Tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang niat ibumu, Randy? Kamu pasti tahu sedikit tentang ini. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Randy terdiam sejenak, jelas merasa terpojok. Aku tidak ingin mempercayai hal itu. Aku berharap ibu akan berubah. Aku ingin dia menerima kita karena dia mencintai kita, bukan karena uang. Nadila menghela napas panjang, merasa hatinya semakin hancur. Dia tahu Randy juga terjebak di antara cinta dan loyalitasnya kepada keluarganya. Tetapi bagi Nadila, pengkhianatan ini terlalu menyakitkan untuk diabaikan begitu saja. Sebelum percakapan mereka bisa berlanjut, Sonia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tatapannya tegas, meski ada sedikit kecemasan di wajahnya. Nadila, kita perlu bicara sebelum kamu membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Nadila memandang Sonia dengan tatapan dingin. Apalagi yang ingin ibu katakan? Apa ibu ingin aku tetap menikah dengan Randy supaya ibu bisa menguasai hartaku? Sonia tidak mundur. Ia menatap Nadila dengan sorot mata yang tajam, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku memang menginginkan yang terbaik untuk anakku. Jika kamu memiliki harta yang bisa membantunya, ya, aku akan mempertimbangkan itu. Tapi jangan salah paham, Nadila. Aku tidak mengincar hartamu saja. Aku ingin memastikan masa depan anakku terjamin. Nadila tertawa getir, air mata masih mengalir di pipinya. Jadi semua ini soal jaminan masa depan? Bukan soal cinta atau kebahagiaan? Sonia tetap tenang, meski ada kilatan ketegangan di matanya. Dengar, Nadila, pernikahan bukan hanya soal cinta. Kamu sudah dewasa, kamu tahu itu. Cinta bisa memudar, tapi uang dan keamanan bertahan. Aku hanya ingin memastikan anakku tidak menderita. Nadila terdiam, berusaha mencerna kata-kata Sonia. Di satu sisi, ada kebenaran yang tidak bisa dia tolak. Pernikahan memang bukan hanya soal cinta. Namun, apakah itu cukup untuk mengabaikan perasaan sakit yang dia rasakan sekarang? Apakah dia bisa benar-benar bahagia dalam pernikahan yang dimulai dengan kebohongan dan manipulasi? Randy memotong pembicaraan, suaranya penuh kepanikan. Ibu, tolong berhenti. Nadila, aku mencintaimu, dan itu yang terpenting. Kita bisa melewati ini bersama. Jangan biarkan apa yang dikatakan ibu atau Rina mempengaruhi keputusanmu. Nadila menatap Randy, hatinya terasa berat. Randy, aku tahu kamu mencintaiku, tapi cinta saja tidak cukup kalau aku harus terus bertarung melawan keluargamu. Sonia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih lunak. Nadila, aku bukan musuhmu. Aku hanya seorang ibu yang ingin memastikan anaknya bahagia. Tapi jika kamu merasa ini terlalu berat, mungkin kamu memang perlu berpikir ulang tentang pernikahan ini. Kata-kata Sonia seolah menjadi pukulan terakhir bagi Nadila. Dia berdiri di antara cinta dan pengkhianatan, di antara masa depan yang tak pasti dan kenyataan yang menyakitkan. Untuk sesaat, semuanya terasa kabur di depannya. Akhirnya, Nadila menghela napas panjang dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini tanpa memastikan semuanya benar." Randy tampak hancur mendengar itu, namun dia tidak bisa memaksa. Nadila, tolong, jangan tinggalkan aku. Air mata Nadila kembali mengalir. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Randy, tapi aku juga tidak bisa terus berada dalam hubungan yang dipenuhi kebohongan. Aku butuh waktu untuk memutuskan. Sonia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memandang Nadila, lalu berbalik pergi. Randy tetap diam. Tangannya gemetar saat dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Nadila melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Randy yang terpaku di tempatnya. Di luar, tamu-tamu masih menunggu. Suara obrolan perlahan mereda saat mereka melihat Nadila keluar, sendirian, tanpa Randy. Beberapa di antaranya mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun, Nadila tidak peduli. Dia berjalan keluar dari gedung pernikahan, merasa dunia di sekitarnya semakin jauh. Hujan mulai turun dengan deras, seolah langit pun ikut merasakan kesedihannya. Setiap tetes hujan yang menyentuh kulitnya terasa dingin, tetapi hati Nadila terasa lebih beku. Di depan pintu gedung, Sarah sudah menunggu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Nadila,
Kamu baik saja? Nadila hanya menggeleng pelan. Air mata bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Aku tidak tahu, Sarah. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini. Sarah memeluk Nadila erat-erat, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Apapun keputusanmu, aku ada di sini untukmu. Kamu tidak sendirian. Dalam sepi dan kehilangan, hujan belum juga reda ketika Nadila duduk di tepi jendela apartemennya, memandangi tetesan air yang berjatuhan dari langit, beriringan dengan air matanya. Hatinya masih terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekannya. Sudah 3 hari berlalu sejak ia meninggalkan gedung pernikahan itu, dan dalam 3 hari ini hidupnya berubah drastis. Teleponnya sepi. Randy tidak lagi menelepon atau mengirim pesan, mungkin masih terluka karena keputusannya. Bahkan Sonia yang dulu sangat keras mengejarnya, kini tampaknya memilih mundur dari hidupnya. Meski begitu, keheningan itu tidak membuat Nadila merasa tenang. Justru ia terjebak dalam rasa kehilangan yang tak terbendung. Ketukan pelan terdengar di pintu. Nadila terlonjak dari lamunannya. Dengan langkah lambat, dia menuju ke pintu dan membukanya. Sarah berdiri di sana, membawa sekotak makanan dan senyum simpati yang lembut. Nadila, aku bawa makanan. Kamu belum makan dengan baik sejak hari itu, kata Sarah, memasuki ruangan tanpa menunggu jawaban. Nadila memaksakan senyum kecil. Terima kasih, Sarah. Aku belum punya selera makan. Sarah meletakkan makanan di meja dan duduk di sebelah Nadila. Aku mengerti, Nad, tapi kamu perlu menjaga dirimu. Kamu sudah mengambil keputusan besar dan kamu harus kuat untuk menghadapi semuanya. Nadila menghela napas panjang, memandang ke arah jendela lagi. Apa aku membuat keputusan yang salah, Sarah? Kadang aku pikir, mungkin aku seharusnya memberi Randy kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Mungkin aku terlalu cepat menyerah. Sarah memandangnya penuh kasih. Kamu tidak salah, Nadila. Kamu hanya melakukan apa yang kamu rasa benar. Randy mencintaimu, itu jelas. Tapi pernikahan bukan hanya soal cinta. Itu tentang kejujuran dan saling menghargai. Dan kamu berhak mendapatkan seseorang yang jujur tanpa rencana atau tipu muslihat di baliknya. Nadila menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang kembali mengancam untuk keluar. Aku mencintai Randy, Sarah. Aku benar-benar mencintainya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku merasa aku tidak tahu siapa yang bisa aku percaya. Sarah menarik napas panjang sebelum menjawab. Kepercayaan itu sesuatu yang sulit dipulihkan, Nad. Kamu sudah terluka begitu dalam, jadi wajar jika kamu merasakan itu. Tapi mungkin kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri dulu, untuk menyembuhkan. Kata-kata Sarah terasa seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan bagi hati Nadila yang terluka. Dia tahu bahwa temannya benar. Waktu mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan luka ini. Dering telepon tiba-tiba memecah kesunyian. Nadila terkejut dan menatap layar teleponnya. Nama Randy muncul di sana. Dia menatap layar itu selama beberapa detik. Jantungnya berdegup lebih cepat. Haruskah dia menjawab? Apa yang akan dia katakan? Apa Randy akan memintanya untuk kembali? Atau mungkin hanya ingin mengucapkan selamat tinggal? Sarah, yang melihat ekspresi Nadila, mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Nadila. Kamu nggak harus menjawabnya sekarang, kalau kamu belum siap. Tetapi entah bagaimana, Nadila merasakan dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya. Dia mengangkat telepon itu dan menempelkannya ke telinga. Halo? Suara Randy di seberang terdengar lemah, jauh berbeda dari nada percaya diri yang biasa dia gunakan. Nadila, aku tahu kamu nggak mau mendengarku lagi, tapi aku butuh bicara sama kamu. Bisa kita ketemu? Nadila terdiam, perasaannya bercampur aduk. Bagian dari dirinya ingin mendengarkan, namun bagian lain merasa ragu. Dia sudah terluka. Apakah dia harus membuka kembali luka yang baru saja mulai sembuh? Aku nggak tahu, Randy, jawab Nadila pelan, suaranya bergetar. Setelah semua yang terjadi, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Randy menghela napas di seberang. Aku mengerti, Nadila. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, dan aku nggak akan memaksamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar minta maaf. Aku harusnya lebih terbuka sejak awal tentang apa yang terjadi. Aku seharusnya melindungimu dari semua kebohongan itu.
Nadila menutup matanya, merasakan air mata mengalir lagi. Randy, ini bukan cuma soal permintaan maaf. Ini soal kepercayaan. Aku nggak bisa melanjutkan ini kalau aku nggak yakin aku bisa mempercayaimu atau keluargamu. Suasana hening selama beberapa saat. Nadila bisa mendengar napas berat Randy di seberang. Aku nggak akan memintamu untuk langsung memaafkanku atau memulai lagi dari awal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggu, seberapa lama pun itu. Kalau suatu hari nanti kamu merasa bisa memberiku kesempatan lagi, aku akan ada di sana. Kata-kata Randy itu meninggalkan kesan mendalam di hati Nadila. Dia merasa ada sedikit harapan, namun tetap diselimuti oleh keraguan dan luka yang belum sembuh. Terima kasih, Randy. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu sendiri. Percakapan itu berakhir dan Nadila meletakkan teleponnya di meja. Sarah menatapnya dengan penuh perhatian, memberikan waktu dan ruang untuk Nadila mencerna semuanya. Nat, kamu masih mencintainya kan? Tanya Sarah dengan lembut. Nadila hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Iya, aku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus mencintai diriku sendiri dulu, sebelum aku bisa mencintai orang lain dengan benar. Sarah tersenyum kecil, bangga pada keputusan temannya. Kamu sudah mengambil langkah yang tepat, Nadila. Waktu akan membantu menyembuhkan luka itu, dan siapa tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi sekarang, kamu harus fokus pada dirimu. Nadila mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia sudah berada di jalan yang benar. Masa depan masih abu-abu baginya, tapi dia tahu bahwa dia harus melalui perjalanan ini sendirian untuk sementara waktu, untuk menemukan kembali kekuatannya, dan untuk menyembuhkan luka di hatinya. Waktu berlalu dengan perlahan bagi Nadila. Sudah lebih dari sebulan sejak hari pernikahan yang berakhir dalam kekacauan, dan ia merasa hidupnya seperti berjalan di atas awan kelabu. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa hampa, seperti kehilangan tujuan yang pernah begitu jelas di depannya. Namun hari ini, Nadila memutuskan untuk tidak terjebak dalam kesedihan lagi. Di depan cermin, Nadila melihat bayangan dirinya yang tampak lebih kurus dan pucat dari biasanya. Dia menyadari bahwa dirinya telah terlalu lama mengabaikan perawatan diri. Aku nggak bisa terus begini, gumamnya pada dirinya sendiri. Hari itu, dia memutuskan untuk kembali ke kantor. Bisnis yang selama ini ia bangun membutuhkan perhatiannya, dan ia tahu bahwa bekerja mungkin bisa membantunya melupakan sejenak rasa sakit yang masih mengganjal di hatinya. Ketika ia tiba di kantornya, para staf menyambutnya dengan kehangatan yang ia rindukan. Mereka tahu betapa beratnya waktu yang dilalui oleh Nadila, tetapi tak ada yang berani bertanya langsung tentang apa yang terjadi di hari pernikahan itu. Nadila, senang kamu sudah kembali, ujar Dina, salah satu karyawan setia Nadila yang juga sahabatnya di kantor. Nadila tersenyum kecil. Aku juga senang bisa kembali. Aku nggak bisa terus-menerus bersembunyi kan? Dina mengangguk sambil menatap Nadila penuh perhatian. Betul. Dan kami di sini siap membantumu. Apapun yang kamu butuhkan. Hari itu, Nadila memulai hari kerjanya dengan fokus yang lebih baik. Setiap laporan, presentasi, dan rapat ia jalani dengan serius. Namun, di sela-sela kesibukannya, bayangan tentang Randy masih muncul di pikirannya. Apa yang sedang ia lakukan sekarang? Apakah dia masih memikirkan Nadila? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Namun, Nadila berusaha untuk tetap tenang. Namun, sore itu terjadi sesuatu yang tidak ia duga. Di saat Nadila sedang bersiap-siap untuk pulang, pintu kantornya diketuk. Silakan masuk, ujar Nadila sambil memandang pintu. Ketika pintu terbuka, jantungnya langsung berdegup lebih kencang. Di sana berdiri Randy, dengan wajah yang tampak lelah namun penuh tekad. Nadila, ujar Randy dengan suara yang rendah namun jelas. Aku tahu aku seharusnya memberimu waktu, tapi aku nggak bisa lagi. Aku harus bicara denganmu. Nadila terdiam, mencoba meresapi kehadiran Randy di ruangan itu. Ia merasakan berbagai macam emosi, kebingungan, kemarahan, dan juga kerinduan yang dalam. Randy, aku nggak tahu apakah aku siap untuk bicara sekarang, jawabnya pelan. Randy menatap Nadila penuh harap. Aku cuma butuh 5 menit, Nadila. Setelah itu, kalau kamu masih merasa aku nggak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua, aku akan pergi dan nggak akan mengganggumu lagi.
Nadila tahu bahwa dia tidak bisa terus menghindari konfrontasi ini. Mungkin ini saatnya untuk mendengar apa yang ingin disampaikan Randy, meskipun hatinya masih bimbang. Baiklah, 5 menit, jawab Nadila, duduk kembali di kursinya. Randy melangkah masuk dan duduk di hadapan Nadila. Wajahnya tampak letih, dan dia menarik napas panjang sebelum berbicara. Nadila, sejak hari pernikahan itu, aku terus berpikir tentang apa yang salah. Aku menyadari banyak hal. Salah satunya adalah aku terlalu lama membiarkan ibuku mengatur hidupku. Seharusnya aku membela kamu sejak awal, tapi aku nggak melakukannya. Dan aku minta maaf untuk itu. Nadila memandangnya dengan mata yang tenang, namun hati-hati. Apa kamu benar-benar mengerti seberapa dalam luka yang aku rasakan, Randy? Bukan cuma soal ibumu. Ini soal kepercayaan yang sudah hancur. Randy menunduk, tampak menyesal. Aku tahu, Nadila. Aku tahu aku sudah membuatmu kehilangan kepercayaan padaku. Tapi aku berjanji aku mau berjuang untuk memperbaikinya kalau kamu memberiku kesempatan. Nadila merasakan dorongan untuk menangis, namun dia menahannya. Kamu mungkin bisa memperbaiki beberapa hal, Randy, tapi kepercayaan itu nggak mudah untuk dikembalikan. Setiap kali aku memikirkanmu, aku juga memikirkan kebohongan-kebohongan yang terjadi di belakangku. Randy menatapnya dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Aku nggak bisa memaksa kamu untuk percaya lagi, Nadila. Tapi aku di sini untuk meminta maaf untuk segalanya. Dan aku akan tetap di sini jika kamu suatu hari nanti siap untuk kembali mempercayai aku. Nadila terdiam. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Randy. Tapi rasa sakit yang ia rasakan masih terlalu untuk diabaikan. Randy, mungkin aku masih mencintaimu, tapi cinta saja nggak cukup. Aku nggak bisa terus bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Randy menggenggam tangannya, meski Nadila tak berusaha membalasnya. Aku janji, Nadila, nggak akan ada lagi kebohongan. Aku akan membuktikannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Nadila menarik tangannya perlahan, merasa hatinya masih terlalu rapuh. Kita lihat nanti, Randy. Tapi untuk sekarang, aku butuh lebih banyak waktu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Randy menunduk, memahami bahwa Nadila masih belum siap untuk menerimanya kembali. Aku akan menunggu, Nadila, selama yang kamu butuhkan. Setelah percakapan itu, Randy meninggalkan kantor dengan wajah yang penuh kepasrahan. Nadila menatap kepergiannya dengan hati yang berkonflik. Meskipun sebagian dari dirinya masih mencintai Randy, ia tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan hatinya masih panjang. Beberapa minggu kemudian, Nadila mulai merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia lebih sering pergi keluar dengan teman-temannya, menghabiskan waktu untuk merawat diri, dan fokus pada bisnisnya. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih ringan, meskipun ingatan tentang Randy dan segala drama di masa lalu masih sesekali muncul. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kafe favoritnya, Nadila menerima pesan dari Sarah. Kamu gimana sekarang? Udah lebih baik? Nadila tersenyum kecil sambil mengetik balasan. Aku masih berusaha, tapi aku mulai merasa lebih baik. Terima kasih udah selalu ada buatku. Sarah membalas cepat. Selalu, Ned. Dan kamu tahu apa? Aku bangga sama kamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Nadila meletakkan teleponnya dan menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dia mulai merasakan secercah harapan. Mungkin perjalanan ini tidak akan mudah, tapi dia tahu bahwa dia akan bisa melewatinya, dengan atau tanpa Randy. Malam semakin larut ketika Randy memasuki rumah besar keluarganya. Udara dingin menyelimuti sekitarnya, tetapi Randy tidak peduli. Pertemuan dengan Nadila beberapa minggu yang lalu masih terus terngiang di pikirannya, membebani hati dan pikirannya setiap hari. Ia tahu Nadila butuh waktu, tetapi semakin hari ia merasa semakin tak sabar, seolah ada dorongan dalam dirinya yang tidak bisa ia kendalikan. Di ruang tamu, Sonia sedang duduk dengan anggun, mengenakan gaun malam yang mahal. Matanya tertuju pada Randy ketika dia masuk. Ekspresinya datar tetapi syarat dengan ketegangan. Kamu kemana saja, Randy? Sudah seminggu kamu jarang pulang ke rumah. Apa kamu masih memikirkan wanita itu? Sonia bertanya dengan nada dingin.
Randy menahan napas. Hatinya mendidih setiap kali ibunya menyebut Nadila dengan nada meremehkan. Namanya Nadila, Bu. Dan ya, aku masih memikirkannya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sadar masalahnya cuma aku. Ini juga karena sikap ibu. Sonia mendengus, tidak terpengaruh oleh nada tegas Randy. Sikapku? Randy, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Aku melindungi masa depanmu. Nadila mungkin baik-baik saja untuk sekarang, tapi kamu tahu sendiri, uang bisa mengubah banyak hal. Randy menggelengkan kepala, suaranya bergetar dengan kemarahan yang lama tertahan. Ini bukan soal uang, Bu. Ini soal perasaan. Aku mencintai Nadila, dan ibu hanya melihat dia sebagai jalan untuk memperbaiki status keluarga kita. Aku nggak bisa lagi hidup dengan cara seperti ini. Wajah Sonia mengeras. Apa maksudmu, Randy? Kamu mulai terdengar tidak tahu berterima kasih. Semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil dari perjuangan keluargamu. Dan Nadila, dia hanya bagian dari itu. Randy berdiri di sana, menatap ibunya yang tampak tak tergoyahkan, dan tiba-tiba ia merasa lelah. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang ambisi ibunya, membiarkan dirinya terperangkap dalam harapan yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Tapi sekarang, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keinginannya untuk melindungi Nadila, bahkan dari keluarganya sendiri, semakin kuat. Aku nggak bisa terus begini, Bu, kata Randy dengan suara pelan namun tegas. Aku harus menentukan hidupku sendiri. Nadila nggak pantas diperlakukan seperti ini, dan aku nggak akan membiarkan ibu atau siapapun lagi menginjak perasaannya. Sonia tersentak mendengar kata-kata itu. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Apa maksudmu, Randy? Kamu mau pergi meninggalkan keluargamu? Demi wanita itu? Randy menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap untuk menghadapi kenyataan itu. Kalau itu yang harus aku lakukan untuk menjaga hubunganku dengan Nadila ya, aku akan pergi. Suasana menjadi mencekam. Sonia berdiri, wajahnya memerah karena amarah. Kamu gila, Randy. Kamu akan menyesal kalau meninggalkan keluargamu hanya demi wanita yang bahkan belum terbukti setia padamu. Kamu pikir dia akan tetap mencintaimu setelah semua ini? Randy tidak bergeming. Ia tahu ibunya mencoba memanipulasinya lagi, seperti yang selalu dilakukan selama ini. Tapi kali ini, dia tidak akan tunduk pada permainan itu. Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan, Bu. Tapi aku tidak akan membiarkan kesalahan ini berlanjut. Aku mencintai Nadila. Dan aku akan memperjuangkan hubungan ini, dengan atau tanpa dukungan ibu. Tanpa menunggu jawaban, Randy berbalik dan keluar dari ruangan itu. Di luar, hatinya masih terasa berat, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa telah membuat keputusan yang benar. Dia siap berjuang demi Nadila, meskipun harus meninggalkan keluarganya sendiri. Di tempat lain, Nadila sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Sudah beberapa minggu sejak pertemuannya dengan Randy, dan meski ia masih merindukan pria itu, Nadila mulai merasa ada perubahan positif dalam hidupnya. Ia lebih fokus pada pekerjaannya, sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan mulai merasakan bahwa hidup tidak sepenuhnya suram tanpa cinta. Malam itu, Nadila sedang menikmati waktu santai di apartemennya ketika teleponnya berdering. Dia memandang layar dan melihat nama seorang teman lama, Tina, yang sudah lama tidak ia temui. Dengan rasa ingin tahu, dia menjawab telepon tersebut. Halo, Nadila. Lama nggak ketemu. Aku dengar kamu lagi sibuk banget di kantor. Suara Tina terdengar ceria di ujung telepon. Nadila tersenyum kecil. Iya, Tin. Aku memang fokus ke kantor sekarang. Ada apa nih? Tiba-tiba telepon? Tina tertawa. Aku cuma mau ngajak kamu jalan-jalan. Aku dengar kamu baru saja mengalami masa-masa yang nggak mudah. Jadi aku pikir kamu butuh sedikit refreshing. Gimana kalau akhir pekan ini kita pergi ke villa di puncak? Udah lama juga kita nggak jalan bareng. Nadila ragu sejenak. Meski ia masih merasa sedikit lelah secara emosional, tawaran untuk berlibur bersama teman-teman terasa menggoda. Mungkin memang inilah yang ia butuhkan. Momen untuk benar-benar menjauh dari semua masalah dan mencari kedamaian. Kayaknya ide bagus. Aku ikut deh, jawab Nadila akhirnya. Tina bersorak di telepon. Asyik, kita bakal seru-seruan, Nad. Aku yakin ini akan jadi waktu yang pas buat kamu melupakan semua masalah.
Nadila mengakhiri telepon dengan senyum di wajahnya. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk benar-benar melepaskan masa lalunya dan mulai menikmati hidupnya lagi. Hampir 1 tahun telah berlalu sejak kejadian di hari pernikahan yang kacau itu. Waktu yang berlalu membawa perubahan besar bagi semua orang yang terlibat, tetapi tak satu pun dari mereka yang membayangkan akhir seperti ini. Di rumah besar keluarga Randy, suasana sunyi dan suram. Randy, yang dulu dikenal sebagai pria berwibawa dan penuh karisma, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Setelah keputusan besar untuk menentang ibunya dan memperjuangkan cintanya kepada Nadila, hidupnya perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Keputusan untuk meninggalkan keluarganya, ditambah dengan penolakan Nadila yang masih belum sepenuhnya bisa menerima dirinya kembali, membuatnya terjebak dalam kekosongan yang dalam. Randy tidak lagi mampu menjalankan bisnisnya, apalagi menjalani kehidupan normal. Kondisi mentalnya terus memburuk. Setiap hari ia semakin jauh dari kenyataan, terjebak dalam ilusi dan delusi yang menghancurkan jiwanya. Orang-orang di sekelilingnya mulai melihat bahwa Randy kehilangan kendali atas pikirannya, berbicara sendiri, dan seringkali terlihat kebingungan di tengah jalanan kota. Suatu malam, dalam keadaan yang semakin parah, Randy tiba-tiba pergi tanpa arah dari rumah kecil yang ia tinggali. Di sepanjang jalan, ia terus berteriak menyebut nama Nadila, memohon agar ia kembali padanya. Wajahnya penuh air mata, dan pikirannya dipenuhi oleh halusinasi masa lalu. Randy tak lagi mengenali dirinya sendiri. Dia kini menjadi seseorang yang asing, seorang yang mengalami gangguan jiwa yang serius. Di malam yang dingin itu, penduduk sekitar melihat Randy berjalan dengan baju kumal, berbicara sendiri di pinggir jalan. Beberapa orang hanya menatapnya dengan iba, sementara yang lain merasa ngeri melihat kondisinya. Di sanalah Randy, pria yang pernah mencintai dengan begitu dalam, kini menjadi seorang yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Sonia juga mengalami akhir yang tragis. Sonia, yang selama ini begitu terobsesi dengan kekayaan dan status sosial, akhirnya terjebak dalam perangkap ambisinya sendiri. Setelah Randy pergi dan bisnis keluarganya mulai runtuh, Sonia kehilangan segalanya. Tanpa dukungan finansial dari Nadila dan tanpa anaknya di sisinya, dia tak lagi punya tempat untuk berlindung. Dalam keputusasaannya, Sonia mulai bertindak nekat, mencoba mencari jalan untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Suatu sore, Sonia berjalan di sepanjang rel kereta api, tertekan oleh kenyataan bahwa semua rencananya gagal. Dalam kepalanya yang penuh kebingungan, dia mulai merasakan kehancuran total. Pikiran tentang status, kekuasaan, dan uang yang selama ini menjadi pusat hidupnya kini terasa hampa. Tak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Ketika ia berjalan di sepanjang rel, Sonia tidak menyadari bahwa sebuah kereta api mendekat dengan kecepatan tinggi. Beberapa orang di sekitar rel mencoba memperingatkannya, tetapi Sonia tampaknya terperangkap dalam dunianya sendiri, tak peduli dengan bahaya yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap mata, suara keras terdengar, dan kereta itu menghantam tubuh Sonia dengan brutal, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Kabar kematiannya segera menyebar, mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Sonia, wanita yang pernah begitu berkuasa dan ambisius, kini hanyalah korban dari keserakahan dan obsesi yang menghancurkan. Sementara itu, kehidupan Nadila semakin membaik. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk menyembuhkan dirinya dari luka-luka emosional yang ia alami, Nadila akhirnya menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Fokus pada bisnisnya membuatnya semakin sukses, dan hidupnya kini penuh dengan keberlimpahan. Dia membangun jaringan usaha yang semakin besar, dan bisnisnya berkembang pesat, menciptakan peluang dan kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selain kesuksesan materi, Nadila juga menemukan kembali dirinya sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Meski cinta yang pernah ia miliki untuk Randy tak sepenuhnya pudar, ia tahu bahwa cinta saja tak cukup untuk membangun kehidupan yang sehat dan bahagia. Nadila kini dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghargainya, baik di dunia bisnis maupun dalam kehidupan pribadinya. Pada suatu hari, Nadila berdiri di balkon apartemennya yang mewah, memandang ke kota di bawahnya.
Dalam hati, dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua drama yang pernah menghancurkan hatinya kini terasa jauh di belakang. Dia tahu bahwa hidup tak selalu mudah, tetapi dia telah melewati badai terburuk dan keluar sebagai pemenang. Teleponnya berdering, dan Nadila menjawab dengan senyum. Di ujung telepon adalah Sarah, teman dekatnya yang selalu mendukungnya. "Hey, Nat, gimana rasanya jadi wanita sukses sekarang?" tanya Sarah dengan nada menggoda. Nadila tertawa kecil. "Sukses nggak diukur dari materi, Sarah. Tapi jujur, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Lebih bebas, lebih bahagia." "Dan itu yang paling penting," kata Sarah. "Aku selalu tahu kamu akan sampai di titik ini. Kamu kuat, Nadila. Kamu pantas mendapat kebahagiaan." Nadila tersenyum, memandang matahari yang mulai tenggelam di cakrawala. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia memang pantas mendapatkan semua ini. Kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan pengkhianatan, kini hanyalah kenangan jauh. Sementara masa depannya dipenuhi dengan harapan dan cahaya.